Masjid Nabawi adalah tempat ibadah kepemimpinan, pembangunan komunitas, dan bangunan muslim. Yang beliau maksud adalah para sahabat yang berdoa di belakang Rasulullah, damai dan berkah besertanya. Rasulullah menerima wahyu dari sisa agama mereka. Selain itu, beliau juga melakukan iktikaf selama Ramadan. Imam mereka merupakan Rasulullah SAW yang menghadiri masjid hampir sepanjang waktu. Spanduk diadakan, dan jika tatanan baru yang penting dibuat untuk kelompok doa. Para sahabat berkumpul di masjid dan beliau mengabarkan kepada mereka bahwa wanita memiliki bagian di dalamnya. Orang-orang Yahudi yang mewakili kaum muslim di Madinah mewakili mereka biasa berdoa untuk kiblat mereka di Yerusalem. Jika kita tidak berada pada kebenaran, saya tidak akan berdoa dari muslim menuju kiblat kita. Ini tidak terjadi pada mereka. Dan Rasulullah mengawasi langit menunggu wahyu datang kepadanya. Dan pada tanggal 15 bulan Ramadan, Rajab tahun Hijriah, wahyu ayat suci diturunkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Rasulullah dan umat Islam senang karenanya. Para sahabat memindahkan sebagian dari atap Masjid Nabawi dari utara ke selatan dan melengkapinya dengan baris ketiga. Sisanya ditinggikan di sisi utara sebagai tempat berlindung bagi orang-orang fakir dan orang-orang asing yang dinamakan as-sufa. Dan dia menutup pintu selatan dan membuka pintu utara. Rasulullah SAW duduk bersama ahli sufa dan membuat mereka bersahabat. Dan mereka adalah sahabat yang paling banyak dalam mengambil wahyu dan masalah agama. Dan Masjid Nabawi menjadi sempit karenanya. Ada tanah kosong di sebelahnya. Jadi Rasulullah SAW berharap umat Islam membelinya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pergi untuk membelinya. Para sahabat memperluas masjid 2 kali dari luas sebelumnya dan meningkatkan akarnya menjadi 7 hasta yang lebih mengakomodasi peningkatan jumlah muslim. Dan Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di dalamnya, beliau biasa beristirahat di baris pertama di tengah. Dan jika dia berdiri terlalu lama dan bersandar di tiang terdekat. Jadi beberapa sahabat atau tukang kayu membuatkan beliau mimbar 2 tingkat. Beliau berdiri di anak tangga kedua dan duduk di atas petarung. Dan telah diriwayatkan bahwa ketika beliau berdiri di atas untuk pertama kalinya, para sahabat mendengar dialog yang keras. Jadi Rasulullah SAW turun dari mimbar dan mengusapnya sampai terdiam. Masjid tersebut terbuang percuma karena tidak ada sebidang kapasitas di telapak tangan nyaris. Sahabat Tamim datang ke depan. Dan siapapun yang mati ada tali di antara torso di dalamnya. Dan mengomentarinya dengan blueberry yang dikonsumsi dengan zin. Sehingga masjid menjadi terbuang percuma dari Rasulullah SAW tentang firman-Nya.
Sholat di masjid saya lebih baik daripada 1000 sholat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Itu menjadi Masjid Nabawi sejak zaman Nabi dan sampai Allah mewarisi bumi dan orang-orang di atasnya. Sebuah tujuan bagi umat Islam di mana mereka tidak akan menjadi sukarelawan untuk sholat yang menenangkan. Dan mereka menikmati ibadah tanpa beban dalam apa yang beliau katakan kepada mereka dengan perkataannya yang benar dan jujur. Antara rumahku dan mimbar taman dari taman surga, dan mereka memimpin dengan damai kepada Rasulullah dan mendekati takdirnya yang mulia. Ya Tuhan, berikan kami doa dan doa di dalamnya dan kedamaian dari dekat Muhammad yang kita cintai. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberikan kedamaian dan jadikan dia perantara kami dengan Anda di hari penghakiman. Dan terima doa kami dan semua doa ketaatan kita.